teman-teman, kalian termasuk tipe yang gimana nih? Apa tipe kepo yang pengen tahu banget tentang suatu kejadian secara detail? Atau kalian justru lebih suka mencari sesuatu, kenapa ya suatu peristiwa itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan tersebut berkaitan loh dengan konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Ideal Situmorang. Di video kali ini, kita akan membicarakan tentang perbedaan, apa sih perbedaan antara konsep diakronik dan juga sinkronik. Terus, mengapa konsep berpikir ini kita butuhkan dalam pembelajaran sejarah? Maka di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, gimana nih? Kalian tipe orang yang kayak gimana, teman-teman? Apakah kalian lebih suka untuk mengetahui satu kejadian itu secara detail, atau kalian justru lebih suka mengetahui beberapa kejadian sekaligus, tapi secara kronologi? Nah, kedua cara berpikir tersebut adalah cara berpikir diakronik dan juga sinkronik. Tapi sebenarnya, apa ya bedanya antara kedua pemikiran tersebut? Apa sih perbedaan antara sinkronik dan juga diakronik? Lalu kenapa juga ya kita harus pakai cara berpikir ini di dalam pembelajaran sejarah? Ingin tahu? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Baiklah, maka kita akan membahas perbedaan antara sinkronik dan juga diakronik. Perbedaan diakronik dan sinkronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda, di mana diakronik ini berbeda sifat dengan sinkronik. Nah, sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik. Artinya, pembahasannya memanjang dalam waktu. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa secara kronologis, di mana diakronik ini mempunyai sifat dalam sejarah yang mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu. Namun, dia terbatas di dalam ruang, di mana dia itu menceritakan suatu peristiwa itu secara memanjang dalam waktu, namun dia itu terbatas di dalam ruang. Contoh dari diakronik ini kita bisa lihat dari peristiwa kemerdekaan Indonesia, di mana peristiwa yang pertama itu pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan juga Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dan juga disambung kembali oleh peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, dan disambung pula oleh peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pembacaan proklamasi tersebut, maka Indonesia merdeka dan bebas dari penjajah. Maka itu adalah salah satu contoh dari konsep berpikir diakronik. Jadi kesimpulannya seperti ini, teman-teman. Seperti kita melihat sungai di mana airnya itu mengalir dari hulu ke hilir. Maka begitupun dengan sejarah, peristiwanya mengalir sesuai urutan waktu terjadinya, seperti peristiwa kemerdekaan Indonesia ini yang dimulai dari pengeboman, habis itu Rengas Dengklok, dan pembacaan proklamasi sampai Indonesia merdeka. Hal tersebut berbeda nih dengan sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya seperti geografi, sosiologi, dan juga ekonomi, maka sejarah sekarang menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Nah, cara sinkronik ini akan memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam satu peristiwa tersebut. Dalam satu peristiwa sejarah saja, kita bisa dapat banyak informasi. Dengan demikian, peristiwa tersebut bisa kita jelaskan secara lengkap ya teman-teman. Hanya dalam satu peristiwa aja, kita bisa dapat banyak informasi dari peristiwa tersebut. Jadi kesimpulannya seperti ini. Cara berpikir sinkronik bisa membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang terjadi secara detail pada peristiwa sejarah. Tidak hanya kronologinya saja, waktunya saja bagaimana terjadinya, tapi kita dapat mendapatkan informasi yang banyak ketika kita menggunakan konsep berpikir sinkronik tersebut. Nah, sekarang sudah diketahui kan teman-teman, apa sih perbedaan konsep berpikir diakronik dan juga sinkronik ini? Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing konsep cara berpikir tersebut, di mana ada perbedaan sifat antara sinkronik dan juga diakronik. Di mana diakronik ini mengkaji peristiwa secara kronologi, sedangkan sinkronik ini mengkaji suatu peristiwa itu secara lengkap dan juga mendalam.
Walaupun diakronik dan sinkronik itu berbeda, tetapi dalam mengkaji peristiwa sejarah, kedua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan ya teman-teman. Kita bisa dapat menggunakannya secara bersamaan, tidak hanya terpisah. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya cara berpikir sejarah baik diakronik dan juga sinkronik ini saling melengkapi. Konsep berpikir ini tidak bisa dipisahkan. Diakronik dan sinkronik ini saling melengkapi. Konsep diakronik ini memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia, di mana kita tahu kalau manusia itu akan terus bergerak, berproses, dan juga bertransformasi. Sehingga konsep diakronik ini memberikan kita pembahasan tentang sifat manusia yang selalu dinamis, yaitu bergerak, dia itu tidak statis atau tetap. Sementara itu, pembahasan secara sinkronik ini memberikan kita pemahaman yang luas tentang peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah itu menjadi semakin mendalam. Maka, dengan adanya penggabungan cara berpikir diakronik dan juga sinkronik ini dapat menghasilkan pemahaman bukan hanya tentang apa yang terjadi pada peristiwa sejarah tersebut, namun juga memberikan kita pemahaman mengapa peristiwa sejarah itu bisa terjadi. Itulah pentingnya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam pembelajaran sejarah, membuat kita bisa memahami apa yang terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Oke teman-teman, seperti itulah perbedaan antara cara berpikir sinkronik dan juga diakronik. Belajar sejarah akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya, apabila kita menggunakan dua konsep berpikir ini, di mana diakronik bisa kita gunakan apabila kita ingin mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa sejarah, dan sinkronik bisa kita gunakan untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada peristiwa sejarah secara umum. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik dan juga diakronik ini saling melengkapi dan saling berkaitan di antara keduanya, di mana sinkronik dan diakronik ini tidak bisa dipisahkan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang perbedaan diakronik dan juga sinkronik. Terima kasih.